Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad Rasulillah. Selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga dalam keadaan sehat, semangat, bermanfaat. Pada kesempatan yang baik ini, indah ini, kita akan pelan-pelan bersama-sama belajar mengenai statistik. Ini penting sekali lagi ya, ini sangat penting khususnya bagi calon-calon intelektual yang akan membaca data. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang data berkelompok. Nah, data berkelompok itu diawali dengan tabel seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri ada data yang sifatnya kelompok, itu pasti. Misalkan seperti yang sudah Ustadz tuliskan di sini. Misalkan rentang nilai dari 30 sampai 39 ya. Itu frekuensi atau anak yang mendapatkan berapa orang? Oh, 3 orang. Nah, kemudian nilai yang terentang dari 40 sampai 49 itu ada berapa anak yang mendapatkan? Oh, 5 orang. Nah, kemudian nilai yang terentang dari 50 sampai 59 itu ada berapa orang? Oh, 2 orang. Kemudian di sisi kanan, ini Ustadz tuliskan sekalian dari sekalian ya. Jadi kalau ada soal-soal nanti, misalkan disuruh mencari median, kuartil, dan sebagainya, sekalian dituliskan frekuensi kumulatifnya ya. Frekuensi apa? Kumulatif. Sebelah kanan ini. Nah, jadi kalau data standar di soal biasanya ditulis cukup sampai di sini. Nah, tapi kalau untuk menghitung, adik-adik perlu menuliskan sekalian kolom satu kolom lagi di kanannya. Nah, apa itu frekuensi kumulatif? Diperoleh dari mana? Kumulatif dari kelas sebelumnya maksudnya. Ini namanya kelas 1, kelas 2, dan seterusnya nih. Kelas ketiga, kelas keempat. Ini namanya masing-masing kelompok ini kelas. Nah, contoh ini, frekuensi kumulatif di sini ya 3, di sini tulis 3. Nah, tapi kalau frekuensi kumulatif yang kedua ini, kok 8? Dari mana? 5 tambah 3. Nah, kok 10? Ya 8 tambah 2. Nah, kok 2, 3? 10 ditambah 13. Nah, seperti itu. Dari sana memperolehnya. 48 dari mana? Ya tentu dari 23 tambah 25. Nah, dan seterusnya. Itu namanya frekuensi kumulatif. Nah, ini adalah tabel data kelompok yang akan kita jadikan bahan belajar kita hari ini. Nah, tentang kuartil data kelompok, median data kelompok, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ngerti ya. Kalau ada QI itu berarti kuartil keberapa yang ditanya. Kalau kuartil pertama, ada kuartil kedua, kuartil ketiga. Kalau kuartil kedua kemarin apa? Median. Iya, 1, 2, 3 lah. TB, ada istilah TB juga nanti ya. Apa itu TB? TB itu tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Misalkan ini kelas yang dimaksud 40 sampai 49. Ya, contoh ya. Di sini misalkan. Nah, tepi bawahnya berapa? Di bawah itu adalah yang bawah ini ada sekalian 40 dikurangi 0,5. Ulangi lagi. Maka TB-nya adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Nah, seperti itu. Itu cara mencarinya. Jadi TB itu adalah ini batas bawah kelas ini dikurangi 0,5 ya, batas bawah dikurangi 0,5. Mudah. Panjang kelas itu dari sini ada sekalian ya. Dari batas atas, ini batas atas namanya ya. Ini batas bawah ditambah 1 juga boleh.
Jadi batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti ini panjang kelasnya berapa? K-nya berapa ini? K-nya berapa? 49 kurangi 40. 9 ditambah 1. 9 ditambah 1 berarti sama dengan 10. Nah, itu namanya panjang kelas. Panjang kelas. Nah, selanjutnya ya N ukuran data. Ukuran data itu berarti dari keseluruhan frekuensi kumulatif semua frekuensi ini berapa dijumlahkan sampai terakhir ya, berarti ada berapa frekuensi atau banyak anak yang mengikuti ujian misalkan, berarti 80. Nah, ini dia ya. Berarti N itu misalkan N-nya sama dengan 80. Seperti itu. Frekuensi kumulatif sebelum, berarti ini FI ya. Misalkan ini kelas mediannya misalkan di sini. Ini misalkan kelas median misalkan ya, ini belum kita coba soal loh ya. Misalkan kelas median di sini nih kelas median. Frekuensinya berapa? 25. Berarti frekuensi sebelumnya berapa? 48. Misalkan ini kelas median. Nah, frekuensi kelasnya berapa? FQ 25. FI atau F median berarti F2 nanti. Itu 48. Mudah kan? Insyaallah. Ya, kita coba mengerjakan soal. Kita akan mencari Q1 atau kuartil pertama. Oke, kita butuh apa? Ini rumusnya. Ingat dengan baik ini rumusnya. Nah, ini dia. Q1. Nah, adalah TB plus K N per 4 min FI per FQ 1. Ini 1 karena kuartil pertama. 1 berarti kuartil pertama. N sudah tahu. TB kita cari ya. Karena kita mencari Q1 kuartil pertama ya, ini N per 4. Kenapa pertama? Karena N per 4. Kenapa ini N per 4? Karena dia mencari ya kuartil pertama. Ya, kuartil membagi menjadi 4 bagian. Ini kalau Q1 dibagi 4. Nah, ya kalau Q2 dibagi 2. Kalau Q3 ya 3 per 4 dari data. Ya, yang membedakan ini. Yuk, berarti N per 4 alias 80 dibagi 4 yaitu 20. Ya. Kalau data ke-20 berarti Q1 itu terletak di mana? Kelasnya, ingat ya. Data ke-20. Maka kelasnya itu mana ini? 20 mana 20? Wah, ini 20. Nah. Ini letak Q1. Data ke-20 kan di sini. Iya. Data ke-20 kan di sini. Berarti letak Q1 itu kelasnya kelas yang di sini. Nah. Ini karena data ke-20 berarti kelasnya kelas di sini. Ya, maka berapa TB-nya? Tapi buahnya berapa di bawah? 60 batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 59,5. K-nya berapa? Ya K-nya sama, 69 kurangi 60 tambah 1. 9 tambah 1, 10. Nah. Kemudian FQ-nya berapa? Maka FQ-nya berapa? FQ1. Ini berapa ini? Ya 13. Nah, ini frekuensinya. Ini kan kelas yang dicari, kelas Q1 atau kelas kuartil pertama. Berapa frekuensinya? 13. Nah, kalau FI-nya atau F1-nya frekuensi kumulatif sebelum ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini. Kan kelas kuartilnya kan di sini 60 sampai 69, frekuensinya 13. Karena frekuensi kumulatif sebelum FI atau
F keberapa yang dimaksud? Ini F1 berarti. Karena sebelum berarti total yang ini berapa? Ini 10. Nah, berarti FI-nya 10. Selesailah, kita tinggal substitusi. Kita substitusi. Oke. Tinggal kita kerjakan di sini aja. Berarti Q1 sama dengan TB-nya berapa? TB-nya 59,5. Ditambah berapa K-nya? Oh, K-nya 10. Tuh. N per 4. N per 4 itu berarti N-nya 80 bagi 4. Dikurangi frekuensi kelas sebelum. Kelas sebelumnya berarti 13. Kalau kelas sebelumnya di sini berarti di sini kelas sebelumnya di total semuanya ini. Nah, ini kan kelas kuartilnya 13. Kelas sebelumnya ini total sebelum ini 3, 5, 2 di total. Jadi 10 per frekuensi kuartilnya. Frekuensi kelas kuartil pertama berapa? 13. Selesai. Berarti ini ketemunya ini 59,5 ditambah. Oke ya, ini 10 dikali ini. 10 kali ini ya. Boleh dihitung pakai kalkulator, boleh manual. 10 dikali dalam kurung ini ya. 80 per 4 kan 20. Ya. 20 kurangi 10 kan 10. 10 dikali 10. 10 dikali 10 100. 100 bagi 13. 7,69. Total menjadi 67,19. Nah, ini kuartil pertama. Ini kuartil pertama. Nah, kuartil kedua. Kuartil kedua. Nah, kuartil kedua itu disebut dengan median juga ya. Kuartil kedua itu juga disebut dengan apa? Median. Disebut dengan median atau nilai tengah. Nah, kuartil kedua itu median dan tengah. Ya udah, kita tuliskan apa saja yang diketahui. TB. Sebelum menentukan TB, kita tentukan kelas kuartil dulu. Kuartil 2 atau median. Rumusnya apa? N per 2. Berarti 80 dibagi 2. N per 2. Yaitu 40. Berarti di mana yang datanya 40? Di sini. Ini yang 40 di sini. Oh, ternyata kelas mediannya atau Q2-nya adalah di sini 70 sampai 79. Berarti tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya 70 dikurangi 0,5. Ya udah 69,5. K-nya masih sama. K-nya ya tetap 79 kurangi 70 ditambah 1, 10. Maka frekuensi Q2-nya berapa ini? 25. Kemudian frekuensi sebelumnya. Ya, F2-nya. Frekuensi sebelum kelas median. Nah, berarti sebelumnya berarti dari 3 sampai 13 ini berapa nih? 23. Enak bukan? Itu tujuannya untuk saya bilang tadi kolom di sini, kolom tambahan nih, kolom frekuensi kumulatif ini untuk seperti itu ada di sekalian tujuannya. Nah, tinggal dimasukkan. Maka kita tinggal substitusi. Yuk, Q2 atau mediannya berapa? TB-nya berapa yuk? TB-nya ini loh 69,5. Ditambah K-nya berapa yo? 10. Dikali setengah dari N. Berarti 80 dibagi 2. Min F 2. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. 23 tadi ya. Per frekuensi kelas mediannya berapa? 25.
tulis ini 69,5 ditambah 10 dikali ini 50 40 kurangi 23 17 bagi 25 kali 10 6,8 kalkulator ya. Oke. Totalnya menjadi 76,3. Nah, inilah median atau Q2. Inilah Q2 atau mediannya. Udah bukan? Tat, yang ketiga Tat. Oke, tapi belum nyoba sendiri loh kan ya. Biar tangguh nyoba sendiri. Yuk bareng-bareng kita dikte ya. Ketiga, kuartil ketiga. Ya, sebelum mencari kuartil ketiga, kita harus tahu apa kelas kuartil. Kelas kuartil ketiga yang mana? Ya dari ini. Yang NN-nya ini loh. Nah, yuk. 3N per 4. 3 dikali 80 per 4. 20 coret-coret 20 kali 3 60. Nah, mana nih frekuensi kumulatif yang ada angka 60-nya? Ya di sini berarti data ke 60 ini. Data ke 60. Data ke 60. Berarti di sini. Ini dia. Ini kelas Q3. Ini tadi kelas Q2 ya. Nah, ini di sini berapa berapa ini kelasnya dari 80 sampai 89. Nah, ya kita tulis yuk. Berarti ini sama dengan 60. Sehingga tepi bawahnya berapa yuk? Tepi bawah. Yuk. Di sini ya, berarti 80 dikurangi 0,5. Oke, 79,5. K-nya tetap stabil. 89 kurangi 80. 9 tambah 1. Ya 10 deh. Kemudian, lagi yang perlu diketahui. Frekuensi kuartil ketiga. Frekuensi kuartil ketiga berapa ini? Nah, 12. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Berarti ini 12 frekuensinya. Sebelumnya total segini. Dari 3 sama 25. Ya tinggal lihat ini kanannya. Kumulatif 48 deh. Nah, tinggal disubstitusi lebok-lebok oke. Masukkan maka Q3-nya adalah TB. TB-nya berapa? 79,5 ditambah K-nya berapa? Ya tetap 10. Kalau dalam kurung 3N per 4 alias 3N per 4 60. Ini udah ada ya, 3N per 4 sudah ada ya, 60 dikurangi F3-nya 48 per frekuensi kuartil ketiganya adalah 12. Ini sama dengan 79,5 ditambah 60 kurangi 48 kan 12. 12 12 1 kali 10 10. Berarti ini ketemunya 89,5. Mudah bukan? Ya, seperti itu Adik-adik. Ya, jadi sangat mudah kita sebenarnya ya mencari kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3. Ya. Dengan cara pertama apa tadi? Tentukan dulu kelas kuartil. Kelas kuartil diperoleh dari mana? Lihat ini, NN-nya ini loh. Kalau Q1 N per 4, nanti 80 bagi 4, 20. Oh, data ke 20 di mana di sini? Oh, 23 kan? 20 di sini berarti. Oh, 20. Berarti di sini kelasnya. Oke, maka TB-nya tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. 60 dikurangi 0,5, 59,5. K-nya juga dicari. K-nya dari 69 kurangi 60 deh, tambah 1. Di batas atas ke batas bawah.
Ini kita mencari tepi. Kalau tepi dikurangi 0,5 ya. Kalau mencari K itu batas atas dan batas bawah. Tambah 1. Seperti itu. FQ1 frekuensi kuartil pertama. Ini frekuensi 13 deh. Frekuensi sebelumnya 10 dari mana? Ya ini frekuensi sebelum kelas kuartil 1. Sebelum. Berarti sebelumnya di sini ya, total segini toh. Frekuensi kumulatif total. Kumulatif akumulasi total semua 5 tambah 3 tambah 2 10 deh. Seperti itu. Tinggal dilebok-lebok ke Q1 sama dengan TB-nya ada, K-nya ada, N per 4. Tinggal ngitung F1-nya udah ada 10. FQ1-nya 13. Udah. Ketemu 67,19. Nah, itulah kita hari ini belajar tentang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 di data kelompok. Apa? Data berkelompok, berinterval dari 30 sampai 39. Nah, data kelompok seperti ini, ya. Baik adik-adik, selanjutnya yang terakhir sebagai uji kompetensi tugas tangguh minggu ini adalah ini dia, sederhana ya. Dari data kelompok berikut tentukan kuartil ke-1, kuartil ke-2 dan ketiga. Ya, selamat berjuang, semoga tangguh karena adik-adik berjuang dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.